Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran sosiologi kelas 12. Kali ini saya akan membahas tentang ketimpangan sosial. Langsung saja ke definisinya. Ketimpangan sosial secara umum adalah kondisi yang tidak seimbang di suatu masyarakat atau wilayah. Kemudian, dalam ketimpangan sosial ini ada dua konteks, yaitu konteks lokal dan konteks global. Konteks lokal adalah keadaan tidak seimbang di masyarakat dalam ruang lokal. Contohnya, di dalam sebuah kota ada keluarga kaya yang mereka dapat menyekolahkan anaknya, sedangkan di lain sisi ada keluarga miskin yang mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya. Kemudian konteks selanjutnya adalah konteks global. Konteks global adalah ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia serta melibatkan berbagai negara. Contohnya, ada negara miskin yang pada saat COVID-19 mereka tidak dapat mendapatkan vaksin karena tidak mampu untuk membeli. Sedangkan negara kaya, mereka bisa dengan mudah mendapatkan vaksin, bahkan bisa memproduksi vaksin tersebut. Kemudian mari kita move ke pembahasan selanjutnya, yaitu dimensi ketimpangan sosial. Untuk dapat menilai suatu ketimpangan sosial, kita memerlukan aspek-aspek. Nah, aspek untuk menilai ketimpangan sosial tersebut dinamakan dimensi ketimpangan sosial. Ada 3 dimensi dalam ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu dimensi konsumsi. Dimensi konsumsi adalah penilaian ketimpangan sosial dari sisi konsumsi masyarakatnya. Maksudnya begini, konsumsi ini kan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Misalkan orang yang berpendapatan di bawah 1 juta per bulan hanya dapat membeli kebutuhan makanan pokok sehari-hari. Bandingkan dengan orang berpendapatan 30 juta per bulan, dia dapat membeli sesuai keinginan seperti berbelanja pakaian bermerek. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam berkonsumsi antara individu dengan individu yang lain. Lalu yang kedua ada dimensi partisipasi. Secara definisi, dimensi partisipasi ini adalah penilaian ketimpangan sosial yang melihat dari kemampuan individu dalam ikut serta secara penuh di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita analogikan seperti ini. Misalkan, di sebuah kelas akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Kita sebagai siswa mempunyai hak untuk memilih ketua kelas atau dipilih sebagai ketua kelas. Jika ada siswa yang tidak berpartisipasi, maka di situ terjadi kesenjangan dengan siswa yang lain. Artinya ada siswa yang tidak terpenuhi haknya. Kemudian yang ketiga atau terakhir ada dimensi aksesibilitas. Definisinya adalah penilaian ketimpangan sosial dari suatu keterbatasan dalam mengakses fasilitas publik, pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Contohnya, ada orang difabel yang tidak bisa mengakses beberapa fasilitas publik yang tidak ramah terhadap mereka. Nah, di situ terjadi ketimpangan sosial. Maka dari solusinya pemerintah bisa membuat fasilitas khusus orang difabel untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Lalu ada jenis ketimpangan sosial. Yang pertama, ada ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi ini terjadi ketika ada kondisi ketimpangan yang melibatkan ekonomi yang berbeda. Kemudian, ketimpangan sosial pendidikan adalah kondisi ketimpangan yang membatasi akses fasilitas pendidikan bagi kelompok tertentu. Yang terakhir, ada ketimpangan sosial budaya. Ketimpangan sosial budaya adalah kondisi di mana ada ketimpangan yang terkait dengan faktor-faktor sosial dan kebudayaan. Sesuatu yang terjadi tentu ada sebabnya. Nah, begitu juga dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor struktural dan kultural. Faktor struktural atau eksternal adalah faktor yang berkaitan erat dengan kebijakan yang dibuat oleh struktur tertinggi, misalkan pemerintah dan parlemen. Sedangkan faktor kultural atau internal adalah nilai-nilai dan kultur yang dianut masyarakat yang menyebabkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial memiliki dampak, yaitu dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa tidak seimbang dengan masyarakat lain dalam hal harta, jabatan, atau prestasi. Kecemburuan sosial dapat menimbulkan perasaan iri, dengki, benci, atau dendam yang dapat menyebabkan mereka melakukan hal-hal seperti pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan.
Untuk mengatasi ketimpangan sosial, ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk mengurangi permasalahan ketimpangan sosial ini. Jika faktor struktural sebagai penyebab ketimpangan, maka solusinya pemangku kebijakan tertinggi seperti pemerintah harus melakukan pemerataan akses bagi semua pihak. Sedangkan jika ketimpangan sosial ini disebabkan oleh faktor kultural, maka dapat diatasi dengan mengubah cara pandang masyarakat. Cara ini dapat berjalan apabila upaya faktor struktural dan kultural dilakukan dengan baik karena keduanya bisa saling memengaruhi dan korelasinya berbanding